Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Tivi Kartikuwati dengan tiga terakhir 306. Saya akan mempresentasikan hasil dari accurate saya untuk UAS Akuntansi Komputerisasian. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan soal terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada informasi dari perusahaannya. Nama perusahaan ini adalah Aether Furniture. Alamatnya di Jalan Springfield nomor 17, Fontaine. Ada nomor telepon, ada email. Kemudian di sini juga terdapat informasi dari NPWP, tanggal pengukuhan PKP, nomor sari faktur pajak, KLU, kode cabang, mata uang yang akan digunakan yaitu ITR dengan simbol rupiah atau RTW. Kemudian perusahaan Aether Furniture ini mulai menggunakan Accurate pada tanggal 30 November 2022. Untuk tahun fiskalnya itu tahun 2022. Kemudian di sini ada kebijakan dari perusahaan. Yang pertama ada term of payment, itu ada COD dan juga net 30. Kemudian PPN-nya itu 10% dengan kode T. Nanti dengan keterangannya itu PPN atau pajak pertambahan nilai. Kemudian tipe pelanggannya umum, pencatatan persediaannya itu rata-rata. Aktiva tetap pajak itu tanahnya tidak disusupkan. Gedungnya itu nanti masuk ke bangunan permanen 20 tahun. Peralatannya termasuk golongan satu garis lurus, penyusutannya. Kendaraannya nanti termasuk ke golongan 2 juga disusupkan dengan garis lurus. Kemudian untuk pengeluaran di bawah 1.500.000 itu nanti menggunakan kas kecil. Dan PPh satu karyawan ditanggung karyawan. Untuk default akunnya ini nanti uang muka penjualan itu masuknya ke akun utang usaha, uang muka pembelian masuknya ke utang usaha, diskon penjualan di potongan penjualan, laba rugi terrealisir masuk ke beban lainnya, laba rugi tidak terrealisir juga masuk ke beban lain. Kemudian di soal itu juga nanti terdapat 7 file Excel yang berisi chart of account, daftar pelanggan dan piutang, daftar pemasok dan utang, daftar persediaan, tipe aktiva tetap pajak, tipe aktiva tetap, dan juga daftar aktiva tetap. Kemudian di sini ada informasi mengenai daftar akun yang akan digunakan. Itu ada kas kecil, ada bank plan, berita usaha, persediaan, perlengkapan, dan lain-lain. Kemudian di sini ada informasi neraca saldo per 30 November 2022. Ini dalam rupiah dengan total sekian. Kemudian di sini juga ada daftar pelanggan dan juga piutangnya. Saldo awalnya di sini nama pelanggan kita ada PT Lio Harbor, ada PT Shogun Jaya, ada PT Marukami, dan PT Akademi. Untuk pajak pertama dan syaratnya semua sama. Kemudian di sini juga ada detail alamat pelanggannya. Ada alamat 1 dan 2, kemudian kode pos, nomor telepon. Selanjutnya di sini ada daftar pemasok utang. Di sini pemasok saya pemasok dari perusahaan Item Furniture ini ada 3. Yang pertama ada CVJ Furniture, PT Sumeru Indah, dan PT Fatu Jaya. Kemudian ini juga ada detail dari alamat pemasoknya. Selanjutnya ada daftar persediaan. Persediaan yang dimiliki oleh Item Furniture ini ada enam barang. Yang pertama itu ada meja kayu X sebanyak 382. Kemudian ada meja kayu jati, kursi kayu single, kursi taman panjang, lemari tapian, dan rak buku. Dengan totalnya sekian. Kemudian ini ada daftar aktiva tetap yang dimiliki oleh Item Furniture. Ada gedung kantor, eh, ada 2 truk, 2 jenis truk, truk Isuzu dan juga truk Mitsubishi. Ada meja kerja, ada komputer dan monitor, ada printer dan scanner, kursi kantor, AC unit, lemari arsip, dan juga mesin fotokopi. Dengan total sekian. Kemudian untuk instruksi awal,
nanti akan masuk ke Accurate, kemudian membuat data baru dengan nama file itu Either Furniture. Kemudian nanti memasukkan informasi dari perusahaan yang tadi, informasi mengenai alamat, nama, nomor telepon, kemudian tahun fiskal, kapan menggunakan Accurate, dan mata uang yang akan digunakan dalam um, either furniture ini. Selanjutnya nanti setelah memasukkan input informasi perusahaan, nanti akan memasukkan neraca saldo klasik per 30 November yang tadi dengan menggunakan file Excel yang pertama, yakni chart of account, yang di sana nanti ada nominal untuk saldo awal juga. Kemudian setelah itu, setelah memasukkan semua data-data termasuk daftar pemasok, daftar pelanggan, persediaan, memasukkan pajaknya, kemudian memasukkan daftar aktiva tetapnya juga. Selanjutnya akan menginput transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember di Aether Furniture. Untuk transaksi yang pertama, itu ada pada tanggal 2 Desember 2022. Transaksi yang pertama ini Aether Furniture melakukan penjualan tunai ke PT Liwe Harbor dengan nomor invoice IN 221201. Diskon penjualannya 5%, PPN 10. Pembayaran diterima via Bank Northland dengan nomor penerimaan KMB 2212001. Ini nanti akan masuk ke faktur penjualan dengan memasukkan datanya, ada nomor invoice, kemudian ada nomor penerimaan, kemudian ada barang yang dijual kepada PT Lion Harbor. Ada 3 jenis, ada meja kayu ek, meja kayu jati, dan juga lemari pakaian. Untuk eh, akunnya di faktur penjualan nanti ada berita usaha, ada PPN keluaran, ada penjualan, ada harga pokok penjualan, dan juga persediaan sebenarnya. Kemudian karena PT Liwe Harbor ini membeli secara tunai, jadi nanti setelah memasukkan di faktur penjualan, nanti langsung eh, ke menu bayar karena dijual secara tunai. Jadi untuk itu nanti ada penerimaan penjualan, akunnya itu ada Bank Northland dan juga ada piutang usaha. Kemudian yang kedua, transaksi kedua itu ada tanggal 4 Desember. Perusahaan melakukan pembayaran utang kepada CP Jet Furniture atas faktur nomor FC 2022 11189 pada 21 November sebesar 725 via transfer bank. Jadi nanti akan ke menu pembayaran pembelian. Nanti di menu pembayaran pembelian itu memasukkan eh, nomornya ini, nomor penerimaan, kemudian untuk akunnya itu ada utang usaha dan maupun bank. Jadi nanti akan dicentang di transaksi pada invoice yang tadi disebutkan di soal sebesar 725 juta. Kemudian untuk yang ketiga, soal transaksi nomor 3 adalah um, membeli perusahaan melakukan pembelian barang dagang dari PT Sumber-Unda dengan invoice KI 22 12789 dengan informasi seperti ini. Melakukan 3 jenis barang pembelian. Yang pertama itu ada meja kayu jati, kursi taman panjang, dan juga rakit. Untuk jurnalnya nanti itu ada faktor pembelian. Nanti ada persediaan, PPN dimasukkan, utang usaha, dan juga utang usaha. Nanti senilai 274 juta sesuai dengan jumlah barang yang dibeli. Kemudian selanjutnya ada transaksi di tanggal 9 Desember 2022, yaitu perusahaan melakukan penjualan kepada PT Naru kami dengan invoice sekian IN 221202, PPN 10%, dan term of payment 30. Karena di sini tidak ada informasi bahwa naruh kami itu membayar tunai, jadi um, naruh kami ini melakukan pembelian perusahaan Aether itu secara kredit.
dengan informasi seperti ini, membeli 3 jenis barang, kursi taman panjang, kursi kayu single, dan juga rak buku. Kemudian untuk jurnalnya itu ada seperti ini. Nanti masuknya ke faktur penjualan dengan akun piutang usaha, PPN keluaran, penjualan, harga pokok penjualan dan juga persediaannya keluar. Senilai 260 juta, 268.276,72 rupiah. Selanjutnya ada transaksi perusahaan membayar beban November 2022 dengan total 6.575.800 rupiah pada tanggal 10 Desember. Ini ada rincian apa saja bebannya yang dibayar. Ini ada utang beban listrik, PPh 1, telepon, dan juga utang PPN November. Nanti untuk di jurnalnya itu masuk ke pembayaran. Ada pembayaran beban, pembayaran utang PPN, pembayaran beban-beban ini sudah termasuk dengan listrik dan juga PPh. Nanti totalnya itu sebesar 606.575.800. Selanjutnya ada transaksi eh, tanggal 13, perusahaan itu menerima retur dari PT Narupami. Returnya itu kursi kayu single sebanyak 15. Untuk jurnalnya nanti adalah retur penjualan. Akunnya ada retur penjualan, piutang usaha, PPN keluaran, persediaan, dan harga pokok penjualan. Sebesar 12.690.000 rupiah. Selanjutnya ada transaksi perusahaan menerima pembayaran piutang atas faktur pada tanggal 18 November sebesar 285.800.000. Untuk jurnalnya nanti adalah di penerimaan penjualan itu nanti di uh, Northern penerimaan ke Northland dan juga lunasan piutang usaha. Jadi piutang usahanya berkurang sebesar 285.800. Selanjutnya ada transaksi di tanggal 18. Perusahaan membayar sewa toko untuk 12 bulan ke depan kepada Ibu Yamiko dengan harga sewa itu 48 juta. Untuk jurnalnya sendiri pada tanggal 18 nanti adalah pembayaran, masuk ke pembayaran. Nanti ada akun sewa di Muka dan juga pengeluaran di Bank Northland sebesar 48 juta rupiah. Kemudian selanjutnya itu ada transaksi tanggal 20 Desember, ya ini perusahaan membeli perlengkapan kantor ke toko Watsumi sebesar 1.450.000 belum dibayar. Jadi nanti em, jurnalnya itu adalah ke faktor pembelian. Jadi karena kita membeli perlengkapan kantor, tapi nanti karena PT Watsumi tadi belum termasuk ke dalam pemasok, jadi nanti kita tambah dulu PT Watsumi, kemudian nanti kita masukkan faktur pembelian, ada jurnal untuk perlengkapan dan juga utang segala 7.450.000. Selanjutnya ada transaksi pembayaran gaji dan upah bulan Desember via Northern Bank. Jadi nanti untuk jurnalnya itu adalah dimasuk ke pembayaran. Nanti untuk jurnal ada beban upah dan gaji, utang beban dan pengeluaran di Bank Northern sebesar 78.500.000 rupiah. Selanjutnya itu adalah transaksi membayar utang pembelian perlengkapan kantor kepada Petoko Watatsumi. Nah, nanti di jurnalnya itu adalah pembayaran pembelian. Untuk akunnya nanti ada utang usaha dan juga ada bank. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu transaksi terakhir ada menjual kendaraan truk Mitsubishi kepada PT Surya Motor sebesar 310 juta rupiah. Nah, nanti em, di jurnalnya itu adalah eh, ada laba rugi, ada akumulasi penjualan kendaraannya, ada kendaraan Bank Northline, dan juga laba rugi. Jadi nanti em, ada pemberhentian untuk aset yang dijual supaya nanti
bisa em, tidak akan muncul lagi di laporan. Jadi harus diberhentikan. Ini untuk jurnalnya dan juga ini untuk nominalnya. Kemudian selanjutnya setelah semua em, transaksinya selesai, kemudian akan melakukan penyesuaian. Terdapat 7 penyesuaian di sini. Penyesuaian yang pertama itu adalah pendapatan jasa giro. Untuk akunnya itu nanti adalah beban penyesuaian em, di penerimaan itu nanti ada pendapatan jasa giro pada tanggal 30 Desember dengan akun pengeluaran dan juga pendapatan bunga sebesar 5.500.000 rupiah. Kemudian selanjutnya Kemudian selanjutnya ada penyesuaian terkait beban administrasi pajak. Untuk penyesuaian beban administrasi pajak ini nanti itu em, masuk ke pendapatan jasa giro. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada beban asuransi untuk 1 tahun sebesar 2 juta per bulannya. Itu nanti untuk jurnalnya adalah di Putih Jurnal yang ada beban asuransi dan juga asuransi dibayar di tanggapan untuk bulan Desember saja. Jadi hanya memasukkan nominal untuk 1 bulan. Kemudian ada penyesuaian mengenai beban tua per bulan itu 4 juta. Nanti untuk di jurnalnya itu adalah beban sewa dan juga sewa dibayar di muka sebesar 4 juta karena hanya untuk bulan Desember seperti itu. Kemudian selanjutnya ada penyesuaian beban perlengkapan kantor sebesar 1.850.000. Untuk jurnalnya nanti adalah beban perlengkapan 1.850.000 dan juga perlengkapannya itu 1.850.000. Perlengkapannya berkurang karena telah digunakan. Selanjutnya ada em, penyesuaian PPN ke utang PPN. Jadi nanti di sini itu em, PPN keluaran dan PPN masukan itu dibalik jurnalnya. Jadi PPN keluaran yang harusnya itu ada di akun kredit nanti akan dimasukkan ke akun debit dan sebaliknya juga dengan PPN masukan. Untuk nominalnya nanti akan dilihat di neraca di akun neraca klasik untuk akunnya. Untuk akun penyeimbangnya atau sisanya itu adalah utang PPN. Kemudian penyesuaian selanjutnya itu adalah penyesuaian PPh badan ke utang beban 5% dari penjualan. Jadi nanti di sini em, untuk PPh badan itu nanti penjualannya itu akan dilihat nominalnya, kemudian akan dikali 5%. Nah, 5%-nya itu nanti akan dimasukkan ke jurnal. Untuk akunnya itu adalah PPh badan di debit dan juga utang beban di kredit. Dan penyesuaian yang terakhir itu adalah penyesuaian penyesuaian aktiva tetap. Jadi nanti ini adalah melakukan proses akhir bulan atau akhir periode dengan melakukan aktivitas nanti di menu aktivitas periodik dan proses akhir bulan untuk bulan Desember 2022. Ini adalah keseluruhan dari jurnalnya. Kemudian di sini ada neracanya seperti ini. Kemudian ada laba rugi dan juga ada perubahan ekuitas pemilik. Dan terakhir adalah laporan arus kas. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Eh, Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.